가져 올리는 점에서 노란 내가 쪽으로 오픈 스파이크 터치다운 득점. 정관장의 장점이 서브 1위, 그 강한 서브가 들어가다 보니까 팀 분위기와 리듬이 모두 살아나고 있습니다. 타임아웃 전대건 소리입니다. 오마이 서브 노란 넘어지면서 리시브 연타 성공. 메가 선수 Terlihat jelas Megawati tampil habis-habisan pada sore ini, di mana laga ini jadi laga yang sangat sengit antara Mega versus Moma Basoko. Berkali-kali spike keras Mega buat kocar-kacir pertahanan Hyundai. Bahkan aksi cerdas Mega kali ini juga muncul dengan sukses melakukan foxhot yang sangat cantik dan sempurna. Keenam pemain Hyundai sampai bengong saat lihat tipuan maut Megatron tersebut. Hal ini membuktikan Megatron tak pantas untuk diremehkan oleh siapapun itu. Lagi dan lagi Megawati yang ngestri membuat jutaan jantung supporter Red Spark berdegup kencang ketika menghadapi tim juara bertahan Hyundai Hillstead pada hari Rabu 22 Januari 2025. Megawati yang dipercayai sebagai amunisi andalan Red Spark sukses menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dirinya yang sebelumnya menciptakan rekor 11 kemenangan berturut-turut membuat seluruh media Korea menyoroti popularitas Megatron di Korea Selatan. Oleh sebab itu banyak jutaan fans Megawati termasuk supporter Red Spark menaruh harapan penuh pada kemampuan Megatron yang selalu memberikan keajaiban untuk Red Spark di setiap pertandingan sebelum-sebelumnya. Dan laga ini juga merupakan laga pembuktian Megawati karena dirinya sebelum pertandingan pada hari ini, pelatih Hyundai telah meremehkan dan menganggap bahwa Red Spark akan kalah melawan Express YH Pass. Namun penampilan epik Megawati membuat Red Spark malah berbalik unggul dan menang telak dengan keunggulan set 3-0 tanpa balas. Oleh sebab itu, ambisi dan motivasi Megawati untuk memenangkan pertandingan pada sore ini semakin meningkat drastis karena dirinya pastinya juga merasa terpacu untuk memenangkan pertandingan ketika melawan Hyundai agar pelatih Hyundai tidak berkata songong sesuka mulutnya. Dan benar saja pada sore hari ini Megawati kembali menunjukkan performa terbaiknya, walaupun ini merupakan laga yang tidak mudah untuk Red Spark. Namun Megatron sang pahlawan Daejeon terus memotivasi dan menunjukkan kemampuan tim terbaiknya agar bisa bermain bagus dan memenangkan pertandingan. Dan jalannya pertandingan terlihat sangat seru dan dramatis sekali, di mana Megawati terus berusaha keras untuk mendobrak pertahanan lawan yang sangat solid dan kuat. Walaupun perjuangan Megawati tidak mudah, tapi Megawati terus menunjukkan semangat juangnya yang tidak mengenal lelah demi memperpanjang rekor Red Sparks tak terkalahkan. Spike demi spike petir Megatron tunjukkan dalam laga sore hari ini. Bahkan sang pelatih Hyundai sempat frustasi menghadapi penampilan Spartan Megatron. Sang monster Spike Moma Basoko juga sempat sampai tak percaya bogeman Mega bisa meluncur sangat keras dan mematikan. Meski Mega sempat menemui kesulitan untuk mengeluarkan spike petirnya, namun pada akhirnya pertahanan dan rapatnya barisan belakang Hyundai bisa ambiar juga kena bogeman spike super keras Megawati. Berbicara karir Megawati di musim selanjutnya, apakah terlalu cepat untuk disampaikan? Ya emang masih terlalu cepat karena Megawati sendiri masih terfokus kepada timnya. Bagaimana bisa mencapai titik tertinggi di musim ini? Ya, sebelumnya Kovo telah mengidentifikasi bagaimana caranya pemain kuarter Asia bisa kembali bermain di Liga Voli Korea di musim mendatang. Dan kemungkinan ada sebagian penggemar yang telah mengetahui hal ini. Bahwa jika kuota Mega untuk bermain di Liga Korea akan berakhir sampai di sini. Menurut Kovo, kuarter Asia tidak bisa lebih dari 2 musim memperkuat timnya di V-League. Dan apakah itu mengartikan bisa berpindah ke tim berikutnya atau tidak?
Para petinggi di sana masih memikirkan peluang yang satu ini. Selain itu, perkembangan yang akan dipakai Kovo di musim mendatang juga tidak seperti musim sebelumnya. Federasi bola voli di negara tersebut secara resmi menghilangkan sistem tryout bagi pemain yang ingin bergabung seperti yang sebelumnya digelar di Kepulauan Jeju. Di musim depan, para pemain yang ingin bergabung hanya diperlukan memberikan cuplikan tentang kemampuannya melalui satu unggahan video dan diberikan kepada pihak penyeleksi. Kemudian bayaran pemain di musim yang akan datang juga lebih fantastis dibanding musim ini. Di musim depan, pemain yang termasuk di musim pertamanya saja akan menerima bayaran sebesar 120,000 dolar Amerika Serikat. Bayangkan saja jika Mega yang telah memasuki musim keduanya masih baru dibayar 150,000 dolar Amerika Serikat. Dan bandingan bayaran ini tentunya jika pemain tersebut memasuki musim keduanya dipastikan akan menerima 2.000,000 dolar lebih. Sementara Mega yang telah berpartisipasi dengan musim keduanya baru memiliki penghasilan belum mencapai di angka 2.000,000 dolar. Padahal dari segi pencapaian, Mega adalah satu-satunya pemain quarter Asia yang melebihi dari siapapun. Namun itulah aturan Kovo yang selalu memiliki perubahan dari waktu ke waktu dari angka 1 hingga akhirnya tidak menentu. Di sisi lain, perubahan bayaran ini bukan menjadi masalah penting bagi sang Mega. Karena biar bagaimanapun juga pevoli Indonesia tersebut toh akan mengakhiri musimnya di tahun ini. Meski demikian, ada satu jalan bagi Mega untuk bisa kembali mengikuti kompetisi di Liga Voli Wanita Korea Selatan musim depan. Dengan syarat tidak melalui jalur kota ASI menurut penjelasan yang disampaikan oleh channel agen Megawati Negausup beberapa hari lalu. Kovo juga membuka perekrutan dengan istilah non-kuota Asia, melainkan dari jalur pemain asing. Nah, dari sini Megawati bisa mengajukan uji coba atau semacam tryout untuk kategori pemain asing, daripada harus mengikuti quarter draft Asia. Dan uji coba untuk pemain asing ini akan digelar di Istanbul, Turki pada tanggal 6 hingga 9 Mei. Dan menurut kabarnya bayaran gaji kategori pemain asing lebih besar dari jalur draft sebesar 250,000 dolar Amerika untuk musim pertamanya. Jika Megawati ingin mengikuti tryout untuk pemain asing, Ratu Voli Indonesia tersebut paling tidak sudah mengambil keputusannya apakah mengikuti jalur pemain asing atau tidak pada tanggal 13 Februari yang akan datang. Karena di tanggal tersebut merupakan ambang batas pendaftaran kuarter Asia di Liga Korea. Kemudian jika Megawati mengambil langkah mengikuti uji coba pemain asing yang akan digelar di Turki dan gagal sebagai pemain asing, maka sudah dipastikan jika Megawati sama sekali mengakhiri karirnya untuk berkompetisi di Liga Korea lagi. Ya, menurut yang diinformasikan, jalur untuk menjadi pemain asing merupakan satu-satunya jalan bagi Megawati agar bisa kembali bergabung dengan Jung Kwanjang. Dan bukannya dari kota Asia yang telah mencukupkan masa kerjasamanya. Namun di balik itu, jika Megawati tidak mendaftarkan dirinya mengikuti tryout pemain asing atau bahkan gagal dalam seleksi pemain asing tersebut, tentunya ini menjadi satu pukulan keras sebagai Red Spark dengan kehilangan sang top skor, peraih tertinggi keberhasilan serangan dan pencapaian lainnya. Karena bagi Ko Hee-jin seperti yang disampaikannya sebelumnya bahwa untuk mencari seorang pemain seperti Megawati bukanlah hal yang mudah. Meski harganya rendah tapi mainnya sungguh indah. Nah, mungkin saja Ko Hee-jin tersebut telah mempersiapkan sebelumnya. Jika saja Megawati tidak lagi menjadi pencapaian mimpi bagi timnya. Ya, dengan Vanja Bukilik yang sebelumnya dipersiapkan untuk pengganti Gia yang berperan sebagai outside hitter, namun pada kenyataannya prospek yang direncanakan Ko Hee-jin tersebut terlihat gagal. Kinerja dari Bukilik cukup diakui tidak memenuhi ekspektasi sebagai pemain yang seharusnya memberi sensasi di musim ini. Lantas bagaimana peran Ko Hee-jin jika di musim depan tidak ada jalan lagi bagi Megawati untuk kembali mengikuti kompetisi? Kelihatannya bagi Bukilik yang masih bermain satu musim bersama Red Spark, besar kemungkinan akan kembali diperjuangkan untuk membantu serangan di musim depan. Nah, dari sini Vanja sepertinya akan dikembalikan dengan peran yang sebelumnya menjadi andalan back to opposite.
Peran ini sangat familiar bagi Bukilik untuk mengurangi tingkat penerimaan yang kurang membuat terkesima, ditambah lagi peran pertahanannya yang juga kurang mempesona. Lalu bagaimana selanjutnya setelah Bukilik meninggalkan peran outside hitternya? Tentunya Ko Hee-jin juga telah mempersiapkannya. Diduga kuat Ko Hee-jin itu tengah mempersiapkan Jeon Da-bin untuk menempati posisi ini jika Megawati tidak lagi berpartisipasi. Jeon Da-bin memang memiliki potensi sebagai outside hitter terbaik bersama tim Jung Kwan-jang setelah dari beberapa penampilannya tidak terlalu mengecewakan sebagai pemula bersama tim tersebut. Masih berusia 19 tahun dengan gaya serangan yang mematikan. Meski penerimaan dan pertahanan belum pada harapan, namun dari beberapa kekurangannya ini mungkin bisa untuk dipantaskan bahwa Da-bin bisa akan cukup dilayakkan sebagai outside hitternya. Pengganti Fanja Bukilik di musim yang akan datang. Meski standar Da-bin masih jauh di bawah seniornya, namun waktu demi waktu, talenta dari pemain ini bisa saja menjadi satu bukti nyata bahwa di masa depan dia mampu menjelma seperti Mega, yang penuh tenaga dan upaya sebagai pemain yang tiada duanya. Hanya saja, proses pembuatannya tentunya memerlukan waktu yang cukup lama. Di musim depan jika Jung Kwan-jang tidak memperpanjang Mega sebagai penyerang utama. Bagaimanapun juga satu harapan lainnya, semoga saja Megawati mengikuti seleksi sebagai pemain asing non-Asia Quarter. Di samping bayarannya juga menjanjikan, Megawati juga bisa kembali dengan tim Korea yang selalu di hati ini.